Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan lagi Bu Guru dengan anak-anak di tempat ini untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu lagu pujian penyembahan yang berkata, "Selamat pagi Bapa." Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari anak-anak kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus telah menjaga kami hingga pada hari ini kami anak-anak-Mu datang memuji memuliakan nama-Mu. Sebelum kami anak-anak-Mu memulai ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pertengahan sampai akhir, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, terpujilah nama-Mu Raja di atas segala Raja. Haleluya, amin. Baik semua, apa kabar semuanya? Karena Yesus saya luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa, kita semua sehat pada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ada di sini. Karena itu, Bu Guru mengajak kita semua bangkit berdiri untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan lagu yang berkata, "Aku cinta Yesus." Aku cinta Yesus dalam sekali. Cinta Yesus dalam sekali. Cinta
cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Semua masih semangat? Masih. Baik, kita memuji Tuhan lagi dengan lagu yang berkata, Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Baik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Ibu Guru masih tetap meminta kita untuk berdiri untuk menyambut cerita firman Tuhan. Sebelum kita menyambut cerita firman Tuhan, Bu Guru mau mengajak kita semua mengangkat satu lagu pujian penyembahan, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Semua dalam sikap doa. Menyembah Yang
Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, seperti lagu yang kami naikkan, bahwa kami rindu untuk kami bisa membaca kitab suci, berdoa tiap hari, semuanya untuk kami bisa bertumbuh di dalam Kristus. Bapa, pada hari Minggu ini kami ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membukakan kepada kami bagaimana kisah tentang Tuhan Yesus, bagaimana karya keselamatan-Mu di atas kayu salib. Semuanya Engkau kerjakan karena Engkau Allah yang Maha Kasih dan Engkau Allah yang Maha Mulia. Ya Tuhan, pada minggu ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tenangkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, seluruh tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya kami bisa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Kita sekarang siapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah ada Alkitab di tangannya? Ya, boleh angkat tangan ya. Oke. Yang belum ada Alkitab boleh mungkin lari dulu ke kamarnya. Ayo ambil Alkitab dari kamarnya. Kita sama-sama harus pegang Alkitab ya, karena kita sekarang akan belajar dari firman Tuhan. Ayo yang belum ada Alkitab dibawa dulu. Kita sama-sama siapkan Alkitab di depan kita. Nah, Alkitabnya sudah siap ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nah Pak Guru ingin cerita dulu. Pak Guru ingin berikan tema firman Tuhan hari ini adalah kita akan belajar tentang namanya, ada yang tahu firman Tuhannya? Ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, yaitu T-A-A-T, taat. Kita hari ini akan belajar tentang taat. Nah, berbicara tentang kata taat, coba di sini Pak Guru mau tanya. Di sini kalian taat tidak sama orang tua? Coba yang taat boleh angkat tangan. Coba siapa saja yang taat di sini? Wah, ada Vanuel, ada Vio, oke. Ada yang taat, coba. Sekarang kalau ada yang tidak taat, ada tidak di sini? Oke, sini ada juga ya, puji Tuhan. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang ketaatan. Nah, coba Pak Guru mau tanya, contohnya taat itu seperti apa? Oke, Vio. Oke, Vio bilang taat itu kalau disuruh orang tua pergi beli gula di warung, Vio mau taat. Oke, baik, good job. Tepuk tangan dulu buat Vio. Nah, kemudian kalau contoh tidak taat itu seperti apa sih tidak taat? Ya, melawan orang tua suruh pulang jam 6, pulang ke rumah istirahat, tapi anak-anak tidak mau dengar, maunya main bola terus sampai malam. Nah, itu contoh dari tidak taat. Nah, di sini Pak Guru punya contoh ini. Ada gambarnya kelihatan tidak ya? Coba ini. Nah, ini gambar apa? Coba. Ada yang tahu? Oke, apa tadi? Ya, ini adalah gambar anak yang membantu orang tua cuci piring. Di sini coba Pak Guru mau tanya, siapa yang di rumah biasa bantu orang tua? Ada? Ya, puji Tuhan, Pak Guru bisa lihat di sini sepertinya ada yang angkat tangan. Ada yang cuci piring, ada yang mungkin sapu rumah, pel rumah. Nah, itu semua itu adalah anak-anak yang membantu orang tuanya. Nah, menurut anak-anak, kalau dia membantu orang tua itu termasuk anak yang taat tidak? Ya, kalau kita membantu orang tua berarti kita dengar-dengaran, karena orang tua biasanya menyuruh kita untuk membersihkan rumah. Nah, berarti kebalikannya kalau kita tidak dengar-dengaran berarti mungkin tidak mau cuci piring, tidak mau bersihkan rumah, mungkin bangun tidur itu kasurnya tidak dibereskan, bangun tidur dia langsung mandi, langsung makan, tidak rapikan dulu tempat tidurnya. Nah, kalau anak-anak yang taat, bangun tidur langsung rapikan tempat tidur, langsung berdoa dulu, rapikan tempat tidur, baru keluar dari kamar. Nah, jadi anak-anak sudah tahu bedanya ya antara
Yang mana yang taat, yang mana yang tidak taat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Apa sih yang Alkitab katakan tentang ketaatan? Secara khusus taat kepada orang tua. Nah, di sini semua masih ada orang tuanya ya. Yang masih ada orang tuanya angkat tangan. Ya. Termasuk mungkin yang tinggal dengan bapak ade, mama ade, yang tinggal sama nenek, tete, boleh angkat tangan ya. Nah, itu termasuk orang tua kalian juga, meskipun mungkin orang tuanya sudah tidak ada atau orang tuanya jauh di kampung sana. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang firman Tuhan katakan tentang ketaatan. Nah, pasti anak-anak penasaran ya. Alkitab bilang apa sih tentang taat? Kita harus dengar-dengar orang tua atau tidak sih? Nah, kita lihat dari, ayo Pak Guru aja kita buka dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Ayo Efesus di perjanjian baru ya. Efesus di perjanjian baru, pasal yang terakhir dari Efesus yaitu pasal 6 ayat 1 sampai 9. Oke, ayo. Mungkin yang masih kecil seperti Vio, Nelia boleh dibantu oleh orang tua cari ayatnya, atau Vanuel boleh papa atau mama bantu cari ayatnya di dalam Alkitab. Oke, semua sudah dapat ya? Ya, kita baca bersama-sama dengan suara keras. Efesus 6 ayat 1 sampai 9, judulnya taat dan kasih. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sesuatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela hati menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih anak-anak sudah baca sama-sama Pak Guru. Nah, di sini kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang ketaatan. Nah, kita lihat di ayat pertama, di sini Tuhan menghendaki untuk anak-anak itu taat kepada orang tua. Nah, jadi ketaatan kepada orang tua itu alkitabiah karena Tuhan menghendaki anak-anak taat kepada orang tua. Nah, ternyata di sini bukan hanya anak-anak. Ternyata papa kita juga itu harus taat kepada Tuhan. Papa, mama taat kepada Tuhan. Tadi ada hamba-hamba juga. Hamba-hamba itu seperti asisten di rumah kalau yang punya asisten. Nah, jadi yang taat itu bukan cuma anak-anak, tapi papa dan mama juga taat kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak taat kepada papa, artinya papa kita juga taat sama Tuhan. Jadi semua itu ujungnya sama Tuhan Yesus. Nah, di sini kali ini kita akan lihat siapa sih contoh di dalam Alkitab anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Nah, pasti anak-anak penasaran. Oke, kita sekarang akan lihat dari kitab di Perjanjian Lama. Sekarang anak-anak buka dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 22.
ayat 1 sampai 14. Nah, Pak Guru akan bacakan buat kita. Oke, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Nah, sekarang anak-anak boleh lihat di Alkitabnya. Kali ini Pak Guru yang akan baca. Anak-anak silakan lihat dan ikuti dengan seksama. Kejadian 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oke, sekarang Pak Guru akan cerita ya. Pak Guru akan bikin drama singkat supaya anak-anak mengerti. Nah, jadi Abraham ini adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan sudah melihat kesetiaannya, tapi satu kali ini Tuhan akan menguji Abraham. Tuhan akan mencobanya. Oke, di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan Ishak anaknya Abraham. Nah, sekarang Pak Guru akan coba peragakan. Nah, di sini Abraham bangun pagi-pagi. Persiapkan kalau dari panggilnya Ishak. Ishak, Ishak. Mari Ishak. 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 Ya, Ishak mari nak. Wah, Ishak puji Tuhan. Ini anak kesayangan Bapa karena Ishak adalah anak yang Tuhan sudah janjikan. Nah, Ishak, sekarang kita akan pergi beribadah ke gunung. Kita akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nanti Ishak ikut dengan Papa. Nanti kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan di sebuah gunung, ya. Oke, mari hamba-hambaku, ayo siapkan bahan-bahan untuk kita berangkat beribadah kepada Tuhan. Oke, ayo Ishak, kita ambil barang-barang kita.
Oke, siapkan kayu bakar. Siapkan kayu bakar. Kemudian pisau ya, buat kita potong-potong. Ya, Ishak pegang pisaunya, tapi hati-hati ya nak, ini pisau benda tajam. Sama kita siapkan api juga ya. Oke. Ayo nak, kita jalan ke bukit situ, Bukit Moria untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ayo kita jalan. Ya, kita jalan. Kamu capek nak? Oke, ini bukitnya memang cukup menanjak, jadi kita sekaligus ini ya, jalan kaki ke Bukit Moria. Oke, kita sudah sampai nak. Oke, kita sudah sampai di Bukit Moria. Mari kita susun ya, kita susun kayu bakarnya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Susun. Oke. Nah, ini pisaunya. Oke, sekarang kita siapkan korban bakarannya ya. Oke. Nah, di sini sudah ada api kayu untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, korban bakarannya mungkin Ishak lihat tidak ada hewan di sini, tapi kita yakin Tuhan akan menyediakan. Oke, lalu ikat Ishak. Tidur. Ya. Oke. Ya. Oke. Nah, baik. Tapi waktu Abraham mau menyembelih Ishak, tiba-tiba muncul seekor domba. Muncul seekor domba. Nah, ini dombanya seperti ini. Anak-anak bisa lihat ya. Nah, ini dombanya. Jadi dombanya di sini malaikat Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah melihat bahwa Abraham tidak segan-segan bahkan mempersembahkan atau membunuh anaknya karena Abraham mengasihi Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Nah, Abraham ini adalah contoh dari seorang papa yang taat kepada Tuhan. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, tadi Ishak waktu mau dipersembahkan dia melawan tidak? Tidak ya? Mungkin Ishak kalau mau melawan bisa. Ishak kan masih muda, masih ada tenaga kuat. Bapaknya juga Abraham sudah tua. Jadi kalau Ishak mungkin mau melawan, mungkin bisa lawan bapaknya. Nah, tapi coba lihat, Ishak melawan tidak? Nah, Ishak tidak melawan. Nah, ini menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Ya, tadi Ishak kita lihat sudah diikat, ditaruh di sini mau dipersembahkan tapi dia tidak melawan. Oke? Ya, makasih. Nah, di sini kita belajar anak-anak. Contoh dari anak yang taat sama orang tuanya itu contohnya Ishak. Kenapa dia taat kepada orang tuanya? Nah, karena Abraham pun adalah seorang papa yang takut akan Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan, nah Ishak taat kepada papanya, yaitu Abraham. Nah, di sini pun akhirnya kalau kita baca ceritanya, di sini Abraham dengan keturunannya ini diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi adalah contoh singkat dari bagaimana ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Meskipun mungkin Ishak ketakutan, sudah mau dipersembahkan, mau disembelih, tapi Ishak tetap taat karena dia percaya bahwa Tuhan menghendaki seorang anak taat kepada orang tuanya. Nah, dan orang tua pun taat kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama bagaimana Yesus ini menunjukkan ketaatan yang sempurna. Nah, kita akan lihat di dalam Filipi 2 ayat 8. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan di sini bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, tidak ada ketaatan yang sempurna selain ketaatan di dalam Kristus Yesus.
Dia adalah Allah. Bahkan dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, mati untuk dosa Pak Guru, dosa anak-anak. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki ketaatan. Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang anak-anak yang melawan kepada orang tua, tidak dengar-dengaran. Kalau orang tua tegur mungkin malas tahu, tutup telinga, aduh tidak mau dengar Bapak Mama. Nah, Tuhan tidak menghendaki hal itu. Melainkan Tuhan menghendaki anak-anak taat kepada Tuhan. Nah, kita kembali lihat di Efesus 6 tadi ya. Kita buka lagi Efesus 6 ayat 1 tadi. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-6. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jangan hanya menyenangkan mereka saja, tapi juga untuk menyenangkan Tuhan Yesus sebagai hamba Kristus. Nah, jadi di sini anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita belajar untuk dengar-dengaran sama Tuhan Yesus? Ya, kita belajar untuk dengar-dengaran. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketaatan itu bukan hanya di depan papa dan mama. Mungkin papa dan mama lagi pergi ke kantor, lagi kerja. Mungkin di rumah kita sendiri dengan asisten rumah tangga. Tapi dimanapun kita berada, atau kita saat main di luar, main di halaman gereja. Nah, itu Tuhan mau kita tetap taat. Orang tua bilang pulang jam 6, harus pulang ke rumah jam 6. Orang tua bilang mandi setelah pulang dari main, kita harus mandi. Atau cuci kaki, cuci muka sebelum tidur. Nah, kita harus taat. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan sendiri sudah memberikan contoh kepada kita. Nah, apakah kita tidak mau seperti Tuhan Yesus? Tadi seperti lagu tadi yang mengatakan kita mau taat karena Tuhan Yesus sudah taat terlebih dahulu. Dengan dia mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini menyatakan bahwa pentingnya ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah anak-anak, belajar untuk taat. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memampukan anak-anak untuk bisa taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Baik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 1. Ya, nanti minggu depan Pak Guru akan cek. Oke? Semuanya buka Efesus 6 ayat 1, kita hafal bersama-sama. Oke, kita hafal ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, sekali lagi. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, bisa ya, gampang ayatnya ya. Sekali lagi, sama-sama Pak Guru. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Nah, di akhir firman Tuhan ini, Pak Guru ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Menunjukkan komitmen kita untuk kita taat. Mari kita naikkan lagu yang tadi kita nyanyikan, yaitu T-A-A-T, taat. Oke? Kita naikkan lagu ini bersama-sama, musik. Ya, kita naikkan lagu ini ya, pemain musik bisa siapkan. Ya, slide. Kita akan naikkan lagu yang berkata T-A-A-T, taat. Oke, kita naikkan. Nanti pakai gerakannya, nanti gerakannya bisa ikut Pak Guru ya. Bangkit berdiri semuanya. Kita akan naikkan lagu ini bersama-sama. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus.
Yesus, taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka selalu. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka selalu. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan, pada minggu pagi ini kami bisa belajar bagaimana menjadi taat di dalam Kristus, terutama taat kepada orang tua. Ya Bapa, ampuni setiap kami anak-anak-Mu jika Engkau dapati kami belum taat. Tapi kami yakin Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, setelah kami belajar bahwa Tuhan Yesus pun sudah menunjukkan ketaatan bahkan sampai mati di kayu salib. Bapa, ajar kami untuk bisa mengerti, untuk bisa taat kepada orang tua, karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tanamkan setiap kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak bisa bertumbuh dan bisa taat kepada orang tua. Karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah tidak ada seorang pun anak-anak yang mungkin masih melawan atau yang masih tidak mau dengar-dengaran. Kiranya Engkau lembutkan hati mereka, Engkau ubahkan hati mereka Tuhan, sehingga anak-anak bisa mengalami perubahan di dalam Kristus dan bisa hidup dengan penuh mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih, biarlah kami dapat melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengakhiri ibadah kami. Engkau memberkati kami dengan berkat yang daripada-Mu, untuk kami dapat belajar, dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.